Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya akan sharing mengenai surat edaran dari Pusdatin Kemendikbudristek khusus untuk yang tingkat akhir Dikdasmen kelas 6, 9, 12 dan 13. Diwajibkan untuk masing-masing satuan pendidikan itu harus melakukan perpal peserta didiknya dalam rangka untuk persiapan e-ijazah atau ijazah elektronik, di mana untuk surat edaran ini tertanggal 19 Januari 2025. Nah, di sini Bapak Ibu, dari surat edaran ini mengacu pada Peraturan Kemendikbudristek nomor 58 tahun 2024 mengenai ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, untuk persiapan data awal Bapak Ibu untuk penerimaan ijazah, pastikan Bapak Ibu itu mengakses ya, yang pertama itu referensi.data.kemdikbud.id/pd_akhir ya. Jadi untuk yang siswa tingkat akhir ini nantinya harus dicek berkala melalui website ini. Dan kebetulan untuk yang tingkat kepala dinas atau tingkat kabupaten, tingkat daerah itu sudah masuk ya, surat edarannya sudah disosialisasikan, karena ini langsung dari Kemendikbud saya terima. Kemudian ini yang dari daerah atau dinas pendidikan. Nah, di sini sudah disosialisasikan mengacu pada surat edaran ini ya Bapak Ibu. Kita langsung lanjutkan poin per poinnya apa yang perlu disiapkan. Pertama, Bapak Ibu untuk persiapan penerima elektronik ijazah, pastikan Bapak Ibu harus menyamakan data dapodik atau data online dengan data real siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Caranya dengan mengklik referensi data.kemdikbud.go.id. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, satuan pendidikan memastikan kesesuaian nama satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada izin penyelenggara. Apabila nama satuan pendidikan belum sesuai dengan yang tercantum pada izin penyelenggaraan, lakukan pembaruan nama satuan pendidikan melalui Perpal SP ya, atau pada halaman website perpalsp.data.kemdikbud.go.id oleh admin dinas sesuai dengan kewenangannya. Ini Bapak Ibu boleh dicek ketika Bapak Ibu satuan pendidikan dengan nama sekolah Bapak Ibu itu harus sesuai, baik itu yang ada di Perpal SP dan dengan yang ada di berkas atau dokumen sekolah ya. Misalnya kalau untuk yang terbaru ini untuk yang sekolah itu ada UPTD ya. Ada UPTD, misalnya UPTD SMP Negeri 1 apa gitu ya. Jadi ada UPTD. Nah, pastikan semuanya ini terdata di Perpal SP sesuai yang ada di Perpal SP. Kalau misalnya Bapak Ibu berbeda dengan Perpal SP, silahkan konsultasikan dengan operator dinas ya. Nah, yang poin ketiga ini, satuan pendidikan memastikan kesesuaiannya jumlah peserta didik tingkat akhir pada halaman referensi data kemdikbud.go.id. Apabila jumlah peserta didik belum sesuai, lakukan pembaruan jumlah data peserta didik pada aplikasi Dapodik. Jadi pastikan Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan di poin pertama ini, Bapak Ibu harus mengunjungi referensi data dulu, kemudian pastikan jumlah data di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini ada data verifikasi, kemudian klik peserta didik. Silakan misalnya Bapak Ibu cari ini tingkat sekolah SMP misalnya, kita cari. Nah, kemudian SMP tingkatnya tingkat 9 karena di di tingkat 9 ini tingkat akhir ya, kemudian terapkan. Nah, kemudian pilih provinsi Bapak Ibu. Misalnya di Kabupaten Bandung.
Kemudian ini contoh ya, Ciwidey, Kecamatan Ciwidey. Kemudian ini SMPN 1 Ciwidey, misalnya Bapak Ibu untuk peserta didiknya itu 384. Nah, namun untuk yang validnya itu hanya 381 untuk Nisen, 382 untuk NIK, dan untuk yang kedua-duanya Nisen dan NIK yang valid siswanya 379. Artinya Bapak Ibu itu harus memperbaiki data yang ada di residu ini, data siswa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum diperbaiki Nisen, NIK, dan yang kedua-duanya, maka nanti yang tercantum pada e-ijazah ini nantinya tidak terbaca ya. Jadi pastikan jika jumlah peserta didiknya itu 384, maka harus yang validnya juga 384. Jadi pastikan Bapak Ibu residunya 0 ya, seperti yang ini SMP Negeri 3 Ciwidey. Misalnya jumlah peserta didiknya 11, maka harus semuanya 11, Nisennya 11, NIK-nya 11, Nisen dan NIK 11. Semuanya harus valid, tidak ada residu ya, residunya 0. Nah, untuk memperbaikinya seperti apa? Silakan Bapak Ibu masuk ke Perpal PD ya. Perpal PD, nanti Bapak Ibu login aja. Untuk waktu perbaikannya Bapak Ibu bisa di waktu jam 6 sampai jam 8 malam ya. Kemudian kita lanjut. Tadi poin ketiga ya, Bapak Ibu harus menyesuaikan jumlah tingkat akhirnya. Kemudian satuan pendidikan memastikan validitas data peserta didik di tingkat akhir pada halaman referensi data. Apabila ditemukan data peserta didik belum sesuai atau dalam kategori residu seperti ini Bapak Ibu ya, dalam kategori residu, maka Bapak Ibu lakukan pembaharuan data melalui Perpal PD ya. Perpal PD itu ini ya, lakukan perpal pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian untuk arsip Nisen pada halaman nisen.data.kemdikbud.go.id. Nah, kalau misalnya Nisennya itu tidak valid atau residu, silakan perbaikannya di sini ya. Di Perpal, bukan di Perpal ya, jadi di Nisen online. Cek Nisen online, ini ada dua pencarian. Pertama itu pencarian Nisen yang seperti ini, mencantumkan nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung ya. Terus ada pencarian Nisen yang berbentuk Nisen dan nama ibu kandung. Nah, untuk memperbaiki Nisen atau memvalidasi Nisen, Bapak Ibu misalnya perbaikan NIK ya, Bapak Ibu harus pencarian Nisennya di ini, pencarian Nisen dan ibu kandung, bukan yang ini ya. Ini untuk yang permasalahan di NIK, identitas Dukcapil, ketika tidak bisa diatasi di Perpal PD, seperti itu Bapak Ibu. Karena untuk yang residu NIK ini karena tidak bisa dirubah di sini ya, tidak bisa dirubah di Perpal PD, hanya bisa dirubah di data pencarian Nisen ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk sharing mengenai ijazah ya, ijazah ini. Nanti Bapak Ibu silakan cek berkala. Kalau ada kendala, Bapak Ibu bisa menghubungi ULT Kemdikbud mengenai perpal ijazah ya. Nanti saya akan update video berikutnya masih mengenai ijazah ya. Mungkin itu saja informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.